berumah tangga itu ilmu agama. Ya. Kalau kita nggak ada kosong agama, bagaimana kita hidup udah acak-acakan, nggak menentu. Ya. Secara akliah yang baik kita paham, yang buruk kita paham. Tapi tuntunan yang dimau Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala bagaimana kita hidup, kita nggak paham kemana arahannya. Ya. Kudu ngaji. Oleh sebab itu Islam ini nggak ada doktrin. Apa? Sebelah sini. Enggak, belum tambah panas sebelum timur. Jadi istilahnya Islam ini bukan doktrin, tapi Islam ini adalah menggunakan akal dan kebijakan, kemudian keimanan kepada Allah Ta'ala, keyakinan. Tidak bisa orang diajak berpikir afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatafakkarun. Kita bukan di agama doktrin, agama diajak berpikir sama Allah Ta'ala, menggunakan akal, menggunakan hati, bener apa kagak secara prinsipal manusia gitu ya. Jadi agama bukan doktrin, ente diwajibin sama Nabi Muhammad oleh syariat oleh Allah Ta'ala untuk mempelajari agama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli. Jadi orang yang manusia beriman dan beragama Islam hukumnya wajib mempelajari agamanya Nabi Muhammad SAW secara akliah, secara afkariah, secara kebijaksanaan. Makanya paling enggak kita gugurin kewajiban gitu, gugurin menertibkan waktu mempelajari agamanya Rasulullah, mempelajari apa? Agamanya Nabi Muhammad. Tertibkan waktu, gugurin kewajiban. Kalau udah kita ngaji berarti gugur. Mau nambah silakan, mau nambah makan gitu. Kalau orang makan kan ada nambahnya, lagi asyik gitu, demen mengaji, atau makan lagi enak, gak mau berhenti, pengen nambah, boleh. Ada caranya gitu, nggak asal-asalan gitu. Kalau orang mau nambah, habisin dulu yang di piring gitu kan. Paling nggak tinggal sedikit deh, ambil nasi lagi. Jangan lu tublokin ke nasi banyak-banyak, akhirnya nggak habis jadi mubadir. Jadi kalau orang ngaji ada caranya, lo pelajarin dulu yang wajib dalam muamalah tentang ibadah. Kalau kita dagang, kita pelajarin perdagangan, hukum perdagangannya. Setelah itu belajar Quran dan belajar hadis Nabi Muhammad SAW. Tauhid pertama memahami, karena kita beriman kepada Allah, wajib kita mengenal Allah secara sifatnya. Wajib, mustahil, jaiz. Ukurin, jangan hidup kayak bahimah atau bahimah. Bahimah itu binatang, taunya makan, minum, tidur. Kalau diganggu instingnya membunuh, memusuhnya dibunuh, diganggu. Jangan kayak bahimah. Kita manusia punya akal, kalau dia nggak punya akal. Jadi saudara, pertemuan akan datang, saya harapin bawa kitab, nama kitabnya Hasyiah As-Sawi. Itu sarah daripada kitab tafsir Jalalain, tafsir Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Ahmad As-Sawi Al-Maliki.
Jadi kita harapin nih sebagai guru bisa diserap dengan banyak kalau ngaji. Satu, intinya nggak rugi, capek ikut ngaji tapi nggak dapat apa-apa gitu, cuma denger doang, ada tuntunan di dalamnya gitu. Yang kedua, guru juga yang ngajarin juga kalau diserap dengan baik, gembira, senang gitu ya. Nah, sekarang kita bahas masalah tafsirul Quran di surat apa? Surat Fatihah. Ya, surat apa? Fatihah. Sampai di mana tuh kemarin? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau di kitab Nahwu Jurmiyah ada 3 ya, Nahwu itu membahas. Mau kitabnya tipis, tengah-tengah, tebal, cuma 3 doang. Isi ilmunya apa? Isim, fi'il, huruf. Kata benda, kata kerja, kata penyambung. Kalau kita ringkes tuh isim ada mabni, ada mu'arab. Fi'il ada fi'il mabni, ada fi'il mu'arab. Kayak fi'il madi, mabni. Fi'il amar mabni, fi'il mudhari' mu'arab gitu. Karena tasabah dengan isimnya, jadi fi'il mudhari' itu mu'arab. Ya, adapun huruf ya bisa hampir rata-rata 100% itu mabni. Yang 3 isim fi'il huruf ya. Kemudian ada pembahasan ulama nahwu enggak kurang dari 3 apa? Mabni mu'arab 2 gitu. Mabni ada yang kata 4 Rafa nasab khafad jazam, dhamma fathah kasrah sukun 4. Ini ilmu nahwu. Jadi kalau dikata di dalam Shahihul Jurmiyah kata isim itu diketahui. Gampang itu mau ciriin isim. Isim itu kan kata benda. Diketahui dengan apa? Al ismu yu'rafu bil khafdi kasra wafat lillahi. Nah kalau kasra apa? Isim. Ada tuh fi'il isim apa? Yarfa'i. Oh itu bukan asli kasra. Itu li'iltiqa jazlain. Karena untuk mensifati supaya lain dari kok ini kasro, nah di sesuatu berarti supaya orang paham. Kalau disifatin aslinya dirofain atau dinasobin, ya dia memang aslinya rofa nasob, akhirnya nggak paham. Disifatin yang bukan sifatnya. Jadi ini sapam asli, ini sapam palsu, gitu ya. Kalau sifat aslinya nggak bisa dibedain. Tapi apa? Ente yang asli pakai ciri yang bukan ciri ente. Apa? Sapam. Bukan diciriin, bukan cirinya. Dia bukan cirinya sapam. Awas nah, ada mobil. Sapam itu kan mestinya jago bela diri, namanya jagain. Bisa ngebela. Ente disuruh nggak bisa bela diri. Lah kan bukan sifatnya. Nah, akhirnya orang memilih yang bukan sifatnya. Kalau orang awam mah nggak ngerti gitu. Sehingga lo bukan asli sapam. Ternyata dia asli. Yang nggak asli dia bisa bela diri. Memang dia nggak belajar. Iya, karate, nggak belajar taekwondo, nggak belajar pencak silat, nggak belajar apa aja tinju. Dia menangnya berani.
Ya di dalam pendidikan Sampam sih ada, diajarin pentungan sama. Ya, pegang pentungan kayak apa? Tapi dia dasarnya nggak pernah belajar bela diri. Nggak bisa. Kalau ini yang bukan asli, memang dia aslinya apa? Ngerti, pinter bela diri. Disipatin dengan yang bukan sifatnya. Ada tanda di situ. Sehingga orang nggak akan memilih kepada yang mana. Oh iya, Sampam tuh jago bela diri. Ternyata dia Sampam asli, dia palsu. Nah juga begitu. Ada sebab. Ada sebab kenapa dikasroin disipatin bukan aslinya supaya bisa dibedain. Yang kedua, buat tanwin. Setiap tahu tanwin itu isim. Baitun, sajaratun, kan ditanwin ini. Oke, dia isim. Waduhulul alif walam, di antaranya sifatnya isim itu masuk alif lam. As-sajaratu, al-hajaru, ada alif lam. Setiap ada alif lam isim. Nah, alhamdu berarti isim, dia ada alif lam. Gampang kan tuh. Isim dia. Nah, sedangkan kaidah mubtada khobar, setiap isim di depan dia mubtada. Mubtada apa? Artinya dari bada'a yabda'u ibtidaan atau mubtada. Artinya maf'ul, mubtada. Masdar. Artinya orang yang di depan. Maknanya isim dia yang di depan. Jadi kalau isim di depan sebelumnya nggak ada kata apa-apa, langsung aja alhamdulillah berarti mubtada. Apa? Mubtada. Isim di depan. Awal perkataan, awal permulaan kalimat, maka dia mubtada. Apa sih mubtada itu? Mubtada itu isim ari anil awamin nafdi. Isim yang sebelumnya nggak ada ambil lafaz, nggak ada. Pertama ini. Yeah. Hukumnya apa? Marfu rofa. Rofa dengan apa? Lihat kalau isim mufrad jadi dengan dom. Alhamdulillah. Berarti dengan dom. Doma rofa dengan doma. Khobarnya mana? Lillahi. Jar majrur itu khobar daripada. Berarti lillahi itu khobar ada dua macam. Jadi kalau ini isim permulaan berarti tinggal cari khabarnya yang menghabarkan. Segala puji bagi Allah. Bagi Allah ini menghabarkan pujian tersebut. Paham tuh ya? Ya dikit-dikit walaupun kita belum pernah ngaji nahwu, dikit-dikit kita paham. Alhamdulillahi sebagai khobar daripada mubtada. Artinya lillahi apa? Li itu harful jar. Allah majrurun atau mahfudun bil lam. Nah, jumlah jar wal majrur khobar mubtada. Khobarnya alhamdulillah. Karena khobar itu ada dua macam, khobar mufrad, khobar ghairu mufrad. Khobar tunggal ada khobar yang apa murakkaban. Yang tersusun dua kata. Kalau Zaidun qaimun, Zaid orang yang berdiri mengabarkan tentang Zaid. Qaimun satu orang berarti satu kata, maka dia disebut khobar mufrad tunggal. Kalau khobar ghairu mufrad berarti dia terdiri dari murakkaban. Zaidun gulamu Zaidun gulamu Ahmad. Zaid anaknya Ahmad. Anak Ahmad itu terdiri dari mudhaf ilaih dua kata. Jadi dia jadi khobarnya ghairu mufrad, enggak tunggal, enggak satu kata. Itu terdiri jar majrur. Jumlah khabariyah qasdu biha tsana. Jumlah
khobar ya, terdiri daripada khobar yang maksud dengannya yaitu memuji Allahi kepada Allah. Madmuniha ya, terbilang atau madmuniha yaitu min annahu ta'ala malikun li jami'il hamad. Jadi Allah yang orang zat yang memiliki keseluruhan pujian, nggak boleh kepada yang lain. Gitu maknanya itu haknya Allah Taala. Ya. Au mustahil lianna yahmaduhu wallahu a'lam ala ma'bud bihaqqi. Allah itu alam atas yang disembah yang berhak. Nah, dikata alam Tuhan, alam itu makhluk. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka di situ maqam ta'lim. Kedudukannya untuk belajar. Bukan berarti Allah itu alam ciptaan, tetapi kalimat tulisannya Allah apa nih Allah. Ini alam menandakan bahwa Allah itu ada. Madrasatun, kalimat madrasatun, sekolahan. Apakah itu tulisan sekolahan? Kalimat yang mana kata itu alam menandakan bahwa sekolahan itu ada gurunya, ada muridnya, ada kelasnya, ada papan bornya. Itu alam. Bukan berarti Allah kalimat Allahnya yang alam, bukan Allah zatnya. Gitu. Allah zatnya, ya. Laisa kamitslihi, enggak ada sesuatu sepertinya gitu ya. Rabbil alamin. Rabb badalnya alhamdulillahi Rabb, badalnya Allah yaitu Tuhan. Siapa Allah? Ada disebut badal itu badal kul min kul, ba'du min kul, mustamil, istimal ya, badal istimal, badal ghalal. Pengganti kalau diartikan bahasa Indonesia. Tuhan itu pengganti daripada Allah Ta'ala. Kayaknya ja'a Zaidun nafsahu, ja'a Zaidun nafsuhu, Zaid datang dirinya sendiri. Nah, berarti nafsu itu artinya badal daripada Zaid keseluruhannya. Ja'a Zaidun apa? Ja'a Zaidun kufiyatuhu gitu. Datang Z tapi kopiannya namanya kan sebagian daripada Z. Atau akal tuh Rabi istimal yang terdiri daripada Z. Istimal. Yeah. Intafa'a Zaidun ilmuhu gitu ya. Padahal ikut dari ilmuhu. Intafa'a bermanfaat Zaid ilmunya bukan Z, tetapi yang terdiri pada diri Z. Kalau badal ghalat ja'a Zaidun farsuhu gitu. Datang Z tapi kudenya. Ja'a Zaidun apa ja'a Zaidun kalimat badal ghalat yang dimaksud Z tetapi kude gitu. Saleh. Paham ya? Itu badal. Rabb. Dia badal mubdal minhunya Allah lafzul jalalah. Wa huwa mudhaf. Alamina mudhafun ilaih. Alamin ya kasrah dia dengan ya. Ay malik jami'ul khalq min insi wal jin wal malaika wad dawab wa ghairuhum kullu minha. Kita kalau kita cuma bahas nahunya ntar pusing balik ya. Ngomong-ngomong aja. Nah, sekarang isi dalam tafsiran alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil hamdani abdi. Allah Ta'ala berfirman dalam
hadis kursi, hambaku telah memujiku gitu ya. Hamdani abdi yaqulu rabb athna ala abdi yaqul, pujian atas hambaku yaqulul abd maliki yaumiddin, yang memiliki hari yang akan datang, ya hari akhirat. Majadani abdi yaqul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Azza wa jalla hadhihi al-ayah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala yaqulu abdi ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini kalimat pujian, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta. Seorang hamba memuji kepada Allah. Allah mengatakan, hambaku memujiku. Kemudian apa, sana'u abdi alhamdulillah alamin arrahmanir rahim. Arrahmanir rahim itu sana, pujian juga. Rahman rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, pujian. Ya, tak kala manusia membaca kalimat apa? Ihdinas sirat. Ihdinas ista'ana, yaitu memohon, as'aliyah ya, as'al, yaitu memohon kepada Allah. Sa'ala ma sa'ala wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa-apa yang dimohonkan. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Dalam surat Fatihah ini mengajarkan kita bagaimana cara kita berdoa. Enggak langsung, Pak, bagi duit. Enggak. Enggak begitu. Kalau manusia itu enggak begitu. Diajarin apa oleh Allah Ta'ala di surat Fatihah? Puji dulu. Pak, capek ya Pak? Bapak, Masya Allah, capek cari duit seharian. Bapak pengen apaan Pak? Mau minum es? Beliin es dulu. Baik banget. Jatuh cinta bapaknya. Pak, saya mau beli buku Pak. Suruh baca ini sama guru. Halo, begini beli nggak punya duit, ada yang sama bapaknya. Dia jatuh cinta karena dipuji-puji, karena dia dibaikin. Begitu Allah Ta'ala ngajarin kita, jangan langsung minta gitu ya. Ngajarin. Nah, ini Allah Ta'ala mengajarkan di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ayat selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasih petunjuk ke jalan yang benar. Kalau kita mau jadi pedagang, ya mesti ambil hatinya yang mau beli. Gimana caranya orang yang nggak mau beli jadi beli gitu. Caranya gimana ini? Pak, kalau perempuan gampang mujinya. Bang, ganteng banget sih. Wah, udah jadi bego orang laki kalau dipuji sama perempuan. Apa aja duitnya dikasihin. Hati-hati itu pujian tuh, hati-hati. Jangan lu senang sama pujiannya orang, melemahkan semangat kita. Dipuji-puji akhirnya nggak mau ngaji. Kenapa malas? Habib, Masya Allah, orang alim nggak betul lagi. Habib mah masuk surga, anak cucu Nabi Muhammad, nggak ibadah dia jadi malas. Nggak mau ngaji, nggak mau ibadah. Makanya almarhum saya punya orang tua dulu kalau ada muridnya datang gitu, saya sama saudara nunggu di pintu, sama murid kadang-kadang dikasih duit, anaknya guru, wan nih wan buat wan, iya jajan. Apa saya melihat mare, sini, kakak saya yang dikasih duit diambil, depan saya diambil. Jangan biasain anak saya tanda tangan lah di situ. Kenapa? Niatnya kan mau nyenengin anak ibu. Jangan. Ntar inti kalau datang dia jadi tempolong nungguin inti pulang mau cari duit.
sampai gede begitu. Gak. Jangan. Kalau lu mau kasih sama bapaknya, sama guru lu aja lu kasih, biar dia ngasih ke keluarganya. Jangan anaknya lu bagi. Jadi malas, gak mau kerja sampai gede. Tanda tangan lu. Akhirnya dari kemana-mana ada hujat muhibbin datengin urusannya, urusan Ji, saya mau beli obat nih nggak punya duitnya Ji, padahal bohong. Nah, itu contoh. Jangan sampai ente kalau mempunyai anak, ente manjain. Atau ente jadi guru, ente digituin sama murid ente. Itu bukan memuliakan seorang guru, malah melemahkan anak-anaknya. Jadi nggak ibadah, nggak ngaji. Saya pernah dengar ada beberapa teman-teman di Al-Ahqaf, di Asagopa. Habib mah nggak usah ente urusin, lu yang ngaji ahwal. Gurunya guru ahwal, lu yang ngaji ahwal. Kalau habaib mah ntar juga pinter dia, ntar juga nggak usah lu urusin dia. Nggak mau ngaji nggak usah diurusin, lu ngaji. Dia mah nggak pakai ngaji juga jadi alim lah. Itu bukan mengagungkan ahli bait Rasulullah, melemahkan. Kalau dia cinta, diajarin yang bodoh, dikasih makan yang lapar, dilindungin dia kalau dia ketakutan. Itu orang cinta. Nggak dibiarkan ahli bait Rasulullah dengan kebodohan atau kelaparan atau ketakutan. Itu orang cinta. Jangan lu ngasih duit dianggap lu muhibbin, cinta sama keluarga Nabi. Akhirnya jadi tanda tangan. Nahnu ahlul bait Rasulullah lana syaraf. Kita punya kemuliaan. Ada didikan orang tua, punya kemuliaan. Saya sendiri dari kecil gak dibiasain sama orang tua begitu. Dimarahin. Dia marahin, pernah saya dipukul, ditelanjangin. Karena apa? Lu kalau waktu sembahyang dipanggil, saya lagi demen dulu masih kecilnya main kelereng, lagi menang sekantong banyak itu sama teman-teman. Saya punya pembantu tahun 70 itu di mana Surabaya, namanya Wan, diceluk Habib Muksin. Mak saya orang Kebonanas, orang otista. Bapak saya orang Surabaya. Diceluk Habib Muksin nih. Aku menang ini. Kuai. Agar duhur Allah Akbar. Abang di depan pintu pakai gesper hijau, pakai kain, pakai kaos oblong, kopiah. Saya datang. Wah, lecek tuh. Mundur. Ayo masuk. Iya, jangan dipukul. Kau nggak dengar adzan ya? Iblis aja kalau ada adzan kabur dia. Lu kok enak nggak sembahyang malah lu main. Nggak takut sama Tuhan. Masuk, jangan dipukulin. Begitu lewat, enggak, wali nggak pukul. Gambar. Maknanya kita nggak dibiasain sama orang tua manja. Ibadah wajib, ngaji musti. Saya mana tahu tuh Ancol sampai tua begini nggak pernah masuk Ancol. Taman Mini saya nggak pernah masuk Taman Mini. Yang namanya itu kebun binatang Ragunan kayak apa dalamnya saya nggak pernah. Bume, sekolah, duhur, habis makan apa, ngaji lagi, terpulang sebelum asar sembahyang nungguin sambil belajar, maghrib ngaji Quran. Tiap hari begitu nggak ada libur. Ngaji mulu. Kata Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Habsyi, dia bilang al-ilmu la yuras min aba wala min amam wala yudriku bil manam. Ilmu itu tidak diwarisi dari bapak, dari paman. Gak bisa didapetin dengan banyak tidur. Itu keluarga Nabi. Apalagi lu gak boleh begitu malas mempelajari agamanya Nabi Muhammad. Gak diwarisin. Habib Salim Jindan alim besar, sedunia kenal dia. Habaib se-Jakarta berinduk sama dia. Anaknya kalau nggak ngaji belum. Maknya Habib Salim gua nih. Lah saya
anaknya Habib Muksin. Bapak saya alim yang diriin madrasah di Keponanas, terus 3 madrasah. Semua keluaran dari madrasah alim-alim jadi kiai. 3. Kalau Ami Abdurrahman As-Segaf itu 1 madrasah di Bukit Duri Ato dibikin. Ini abah saya 3 madrasah. Bahri, Ruhul Ulum, Gang Ayub, semua keluaran sana jadi ustaz. Saya kalau ngaji ya belum. Bapak saya alim, mak saya wali alim, Habib Salim wali alim, Habib Soleh wali alim. Kalau gue anaknya nggak ngaji, ya belum. La yuras, tidak diwarisi. Mesti ikhtiar, belajar. Memang benar Nabi mengatakan dalam hadis la yatafarraqa, enggak akan berpisah keluargaku dengan Quran. Keluarga yang mana? Yang alim, soleh, taqwallah, ikhlas, tawadhu, adab. Jadi ini simbol agama Nabi dan turunannya disebut di Quran dan hadis banyak banget. Al-Imam Ibn Hajar mengumpulkan hadis tentang fadail Ahlul Bait ada 200 hadis. Al-Imam As-Suyuti mengumpulkan ada 115 hadis fadail Ahlul Bait, kemuliaan-kemuliaan Ahlul Bait. Kita manusia, tempat saleh dan lupa, tetap kita ngaji, tetap kita ibadah. Ini keluarga Nabi yang ada Quran hadisnya, dimuliakan nama Allah dan Rasulnya. Apalagi umatnya Rasulullah kudu ngaji nih, celake kalau nggak ngaji, kudu ibadah nih, celake disiksa neraka kalau nggak ibadah nih Tuhan. Orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya saja, turunannya Nabi Muhammad, masih ngaji ibadah. Kalau lu nggak ngaji ibadah celake. Saya paling bangga sama murid yang ngaji. Lu banyak hartanya, gue nggak bangga. Lu jadi S3 lagi, anak gue S3 lagi, doktor, profesor, gue nggak bangga. Gue bangga kalau dia bisa nyuruhin kitab. Gue bangga kalau dia ibadahnya jempolan. Gue bangga kalau dia cari rezekinya halal, nggak nipu orang, nggak bohongin orang. Gue bangga kalau dia menjadi orang yang soleh, bisa menjaga kemuliaan rumah tangga dan orang tua-tuanya di dalam tengkuknya, di dalam pundaknya. Kalau lo harta lo banyak gak, gue nggak bangga. Kalau lo karim lagi kagak, gue nggak bangga. Kalau lo nggak ibadah sama Tuhan, sholat sampai berantakan, ninggalin sholat, Nabi sedih. Lo girangin keturunan yang banyak, tapi yang soleh, yang alim. Nih kita pesannya bagi umat Rasulullah dan keluarga Nabi Muhammad, khususnya saya punya anak nih, ya. Saya punya anak kalau nggak ngaji, gak bakal ngumpul sama Nabi Muhammad. Mau ngirangin Nabi Muhammad, dia mesti jadi orang alim yang ikhlas nuntun umatnya Rasulullah dari jurang api neraka ke dalam jurang surganya Allah Ta'ala. Tuntun, bimbing, arahin yang baik. Jangan mau duitnya, susahnya juga lu mau. Duit lo arahin untuk apa? Untuk apa? Ngaji, untuk ibadah, bangun masjid, bangun madrasah. Cakep tuh begitu. Bukan untuk kekayaan diri sendiri. Kita apa sih? Lahir telanjang, meninggal telanjang. Kalau nggak dikasih kain kapan, kita telanjang bulat, nggak bawa harta, nggak bawa apa-apa. Ingat, kita ada misi yang diwajibkan mengenal kepada Allah dan mengibadati Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ini care surat Fatihah, care. Nanti kita jabarin secara panjang lebar. Ya. Sebetulnya kalau nggak salah kita udah sampai di dalam surat apa? Di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah. Iya. Nah, ini saudara yang paling penting nih kita pahamin
bahwa untuk kita memuji kepada Allah adalah Allah telah mengajari kita bagaimana cara kita memohon. Puji dulu Tuhan ya, baru kita ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Kau berikan nikmat ya. Ghairil maghdub, bukan yang dimusuhi apa Tuhan yang dibenci yaitu Nasara, dhalin orang yang sesat yaitu al-Yahud. Ini ajaran. Dan ulama mengatakan wajib dibawa basmalah dan surat Fatihah di dalam sembahyang kita. Mau kita berjamaah wajib baca. Mau kita makmum imam wajib baca. Mau sendiri wajib baca. La sholata liman lam yagra bi Fatihatil kitab. Enggak sah sholatnya kalau enggak baca surat Fatihah. Wallahu a'lam. Ini ada tandanya itu tuh, saya kasih tanda itu. Di surat Fatihah benar. Gak apa-apa kita ngulang karena setelah puasa kemarin kita walaupun nggak libur, tetapi Lebaran kan kita jedahnya jauh lama gitu, libur baru kita buka. Wallahu a'lam. Saya nggak cerame gitu, pembukaan pengajian cerame saya ya di kitab gitu ya, supaya bisa bermanfaat. Nanti minggu depan kita ulas sampai di mana ngaji kita di suratul Baqarah, dan saya harapin bawa kita. Kalau yang belum bisa baca, ntar gurunya baca, guru gundul lo harokatin pakai pensil tuh. Kalau yang sudah baca, ya tinggal lo jabarin, artiin. Kalau nggak tahu bahasa Arab, ya atur-atur. Kalau yang belum bisa belajar begitu, ya dengerin aja yang bocah-bocah kecil nih. Insya Allah barakatul Quran, Allah Ta'ala kasih jalan yang kita, jalan yang lurus dan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا عرفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عناد طش صحبه، والحمد لله في البدء والتناهي. Alhamdulillah, demikianlah tadi telah sama-sama kita mendengarkan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Habib Salim bin Muhsin bin Salim Ahmad bin Jindan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tentunya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu, insyaallah majelis bulanan di bulan Juni ya,
mulai Juni yaitu tanggal 2 hari Minggu tanggal 2 awal bulan. Kembali di awal bulan kita sama-sama kembali berkumpul, dan kembali kami ingatkan bahwasanya untuk mengajak kepada rekan-rekan, mungkin anak-anak ibu atau rekan-rekan sekalian untuk bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini. Maka kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke dalam. Tadi dulu. Bang Idam.